Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali pada hari ini, Minggu tanggal 8 Agustus 2021 dalam ibadah online Jemaat GKE Immanuel Kumai. Dan sebelum kita melaksanakan ibadah kita di hari Minggu ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama yaitu mengenai berita keuangan Jemaat GKE Immanuel Kumai bulan Juli 2021. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti pada bulan Juni 2021 kemarin, di minggu kedua, itu diketahui bahwasanya saldo akhir Juni 2021 berjumlah 14.097.111 rupiah. Dan sekarang kita akan mendengarkan pemasukan bulan Juli 2021. Adapun pemasukan bulan Juli 2021 itu berjumlah 2.416.000 rupiah. Kemudian pengeluaran bulan Juli 2021 itu berjumlah 7.021.258 rupiah. Sehingga Bapak Ibu, saldo akhir di bulan Juli 2021 itu berjumlah 9.041.853 rupiah. Demikian berita jemaat yang disampaikan. Mengetahui Ketua Jemaat Pendeta Christine Sinta Sitanggang SSI Teol, kemudian Bendahara Ibu Diakon Yunina Novarita SPD. Kemudian selanjutnya dihimbau kepada Bapak Ibu mengenai iuran jemaat GKE Immanuel Kumai per bulan itu per KK Rp25.000 yang sudah kita aktifkan pada bulan Januari 2021 kemarin. Ini juga boleh Bapak Ibu berikan kembali ya kepada nantinya disetor Ibu Diakon Yunina Novarita SPD sebagai bendahara jemaat GKE Immanuel Kumai. Dan tetap saja Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di bulan Agustus ini pula kita masih melaksanakan peribadahan kita secara online yang dapat kita ikuti melalui YouTube GKE Immanuel Kumai. Dan kita berharap masa-masa sulit seperti ini, pandemi COVID-19 cepat berlalu, dan semoga kerinduan kita jemaat GKE Immanuel Kumai untuk boleh berkumpul beribadah kembali secara tatap muka di gereja kita GKE Immanuel Kumai boleh terlaksana, dan mudah-mudahan pada bulan September 2021 nantinya kita boleh melaksanakan peribadahan secara tatap muka. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah beberapa hal yang sudah kita dengarkan bersama-sama secara khusus di dalam pelayanan jemaat GKE Immanuel Kumai, dan mari kita masuk ke dalam peribadahan yang indah untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Liturgi ibadah pada hari Minggu ini, Minggu 8 Agustus 2021, kita laksanakan dengan model pertama, virtual. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari, warga jemaat GKE Immanuel Kumai dimanapun berada, hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru atau new normal life di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal.
Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan, namun tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan kita. Pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual, dengan liturgi yang dimodifikasi sesuai dengan tuntutan tatanan normal baru, dengan menerapkan social distancing dan juga physical distancing. Mari Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan juga pimpinan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian pembuka kita dari Kidung Jemaat nomor 242, bait pertama hingga baitnya yang ketiga, muliakan Allah Bapa. Kita habiskan ibadah kita. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kembali kita angkat pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat 285, Bila Badai Hidup Menerpamu. Dan cobaan pun datang mengganggu.
kita masuk di dalam doa pengampunan dosa dan juga ucapan syukur. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam doa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami, mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah di dalam pembacaan Alkitab kita pada hari Minggu 8 Agustus 2021 ini, yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Baru, Yohanes pasal 6 ayat 41 hingga ayatnya yang ke-51. Dengan judul perikop roti hidup, demikian firman Tuhan. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari sorga. Kata mereka, bukankah Ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, Aku telah turun dari sorga? Jawab Yesus kepada mereka, Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kebangkitan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita sampai di dalam pelayanan firman Tuhan, mari kembali kita angkat pujian kita dari pelengkap Kidung Jumaat nomor 201, bait pertama hingga baitnya yang kedua, Sering Kutanya pada Diriku. Sampai terbuai jiwa
Kini kita sampai di dalam pemberitaan firman Tuhan, dan sesuai dengan amanat Nas GKE, firman Tuhan terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu kitab 2 Samuel 18 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-33. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh teramat baik, terima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih, untuk penyertaan-Mu yang kami keluarga besar GKE Immanuel Kumai rasakan, sehingga membawa kami untuk bersyukur kepadamu, memuji-Mu di dalam peribadahan yang kami laksanakan secara online pada hari Minggu 8 Agustus 2021 ini. Kami yang berkumpul, ayah, ibu, anak-anak, ingin mendengarkan sabda-Mu pada saat ini juga. Biarlah Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, kemampuan, semangat bagi kami untuk boleh mengerti kehendak Tuhan. Ikat kami dengan roh yang sangat kudus itu, agar kami boleh memahami, mengerjakan firman-Mu itu pula di dalam kehidupan kami. Buang pikiran kami jauh-jauh yang tidak menentu, yang menghambat roh yang sangat kudus itu bekerja, memperlengkapi kami. Kami siap ya Tuhan, berbicaralah. Amin. 2 Samuel pasal 18 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-33. Dengan judul perikop, kabar kematian Absalom disampaikan kepada Daud. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah orang Etiopia itu, kata orang Etiopia itu, Tuanku Raja mendapat kabar yang baik, sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini dengan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku. Tetapi bertanyalah raja kepada orang Etiopia itu, selamatkah Absalom, orang muda itu? Jawab orang Etiopia itu, biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku raja, dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat. Kesedihan Daud. Maka terkejutlah raja, dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom, anakku, anakku. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu untuk kita semua, dan penuh sukacita kita diperkuat dengan firman Tuhan dari 2 Samuel pasal 18 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-33 yang sudah kita baca bersama orang-orang yang kita kasihi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesedihan dan juga menangis adalah sebuah kenyataan ataupun realita yang terjadi dalam keseharian kita. Ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, ya, orang menjadi sedih dan menangis. Nah dalam situasi pribadi, ya ini bisa terjadi ketika orang kehilangan mereka yang dikasihinya, ya. Ketika orang kehilangan mereka yang dikasihinya. Nah, katakanlah ada istri yang tabah ketika suaminya meninggal. Ia masih dapat berpikir dan juga menyusun, ya, bagaimana pemakaman suaminya. Ia masih dapat menghubungi pihak pemakaman. Ia juga dapat menghubungi pendetanya dan juga mengatur bersama akan liturgi kebaktian pemakaman. Namun Bapak Ibu, ketika semuanya telah selesai,
Ketika sanak saudara dan juga teman-teman telah kembali ke dalam kesibukan masing-masing, mulailah si istri merasakan kehilangan yang sangat mendalam. Nah, barulah memang sekarang ia merasa sedih dan mulai menangisi suaminya yang telah meninggalkannya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab katakan di dalam bacaan kita, ketika Daud mendengar berita kematian Absalom anaknya yang telah memberontak, dia sungguh terkejut. Dia merasa sedemikian sedih dan juga menangisi anaknya Absalom yang telah mati terbunuh di medan pertempuran. Daud dalam kasus ini lebih bertindak sebagai seorang ayah yang kehilangan anak yang disayanginya. Daud dalam emosinya melupakan akan jabatannya sendiri sebagai raja. Nah, seharusnya Daud sebagai raja ini menyambut kemenangan panglima dan tentaranya yang berhasil memadamkan pemberontakan. Seharusnya Daud mengadakan upacara penyambutan, memberikan pidato ucapan terima kasih kepada tentaranya yang telah berjuang dan juga mempertaruhkan nyawa mereka. Dan tidak ketinggalan seharusnya raja memberi tanda penghargaan kepada panglima dan juga kepala para pasukan. Namun Bapak Ibu hal itu tidak dilaksanakan. Yang terjadi justru sebaliknya. Daud menangis sejadi-jadinya dan ini diketahui oleh pasukan tentaranya. Dengan tangisan Daud seolah-olah mau menyalahkan pasukan tentara walaupun memang itu tidak dikatakan. Dengan demikian pasukan tentara pun pulang ke rumah masing-masing dengan senyap tanpa ada upacara penyambutan yang meriah atas kemenangan mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Panglima Yoab dengan segala keberanian yang ada, ini kemudian menghadap Raja Daud. Nah, Yoab ini pun kemudian menegur Raja Daud akan kelakuannya yang tidak pantas. Nah, dengan pedas, ya, ia mengatakan, seandainya ia sebagai panglima mati dan banyak tentaranya mati, sudah dapat dipastikan Daud tidak akan bersedih dan juga menangis. Sekarang mereka telah berjuang untuk raja dan membunuh pemberontak. Namun raja malah menangis dan tidak memperdulikan perjuangan para tentara. Panglima meminta Daud untuk berhenti dari tangisannya dan keluar menemui penduduk di pintu gerbang kota. Bapak Ibu dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena dosa ada tangisan. Itu terjadi dengan Daud yang sudah berdosa dengan Tuhan. Tidak salah ia menangis, tetapi dalam kedudukannya sebagai raja, ia harus tahu menyesuaikan diri dengan kedudukan raja yang seharusnya menyambut pasukannya yang telah menang perang. Dengan perkataan lain, bahwasanya menangis bagi Raja Daud ini harus mengenal tempat. Sebagai raja, ia harus mengedepankan kepentingan umum, yaitu menyambut tentara yang menang perang. Menangis boleh nanti di rumah, di tempat tertutup, dan ini tidak diketahui oleh orang lain. Dan juga tidak menyinggung perasaan tentara yang telah menang perang. Dan Bapak Ibu, di sini dibutuhkan kedewasaan. Kedewasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan emosi. Menangis ada tempatnya. Di tempat pribadi ataupun privat tidak ada larangan menangis. Di tempat umum bagi pejabat dan orang dewasa harus dapat mengendalikan keinginan menangisnya. Walaupun Bapak Ibu terkadang memang terjadi tangisan yang tidak dapat tertahankan. Sejauh tidak ada yang tersinggung dan tidak menimbulkan akibat yang merugikan bagi khalayak ramai, itu masih oke-oke saja. Dan dapat diperkirakan tidak ada yang protes seperti Yoab yang protes kepada Daud. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, setiap hari ada tangisan. Ada tangisan karena hal-hal yang di luar kendali kita, seperti kematian. Untuk situasi-situasi seperti itu, mari kita minta kekuatan untuk mengatasi kesedihan dan situasi
sulit. Terlebih lagi di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Ya. Kita dimampukan untuk boleh menerima kekuatan yang berasal daripada Tuhan untuk mengatasi kesedihan kita. Karena kalau kita melihat kabar ataupun lihat di sekeliling kita, hampir setiap hari kita diperhadapkan dengan berita kematian. 1, 2, 3, bahkan lebih. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena COVID-19 ini. Mari kita memohon penyertaan kekuatan daripada Tuhan untuk menghadapi situasi sulit seperti ini. Ada lagi Bapak Ibu, kita lihat tangisan istri akibat perbuatan suami yang menyeleweng. Ada lagi tangisan anak-anak yang ditinggal ayahnya menyeleweng. Nah, mengingat itu, maka sejauh dalam kendali kita, mari hindari perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan tangisan diri sendiri dan tangisan orang lain akibat perbuatan kita. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkinkah saat ini di antara kita ada yang sedang menangis karena berbagai sebab? Bapak Ibu, Anda tidak sendirian. Allah peduli terhadap kita. Dia mau menghibur kita. Dia mau memberi kekuatan kepada kita. Dia mau menolong kita. Di tengah dunia yang masih ada tangisan, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita memiliki harapan masa depan. Kita akan memasuki dunia baru dan juga langit baru di mana tangisan tidak akan ada lagi. Wahyu 21 ayat 4 menulis, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Mari kita percayakan semuanya ke dalam daulat dan kendali Tuhan. Kita memohon kekuatan yang berasal daripada Tuhan memampukan kita untuk mengatasi persoalan, bahkan kesedihan, isak tangis kita. Tuhan Yesus berkati. Soli Deo Gloria. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang sungguh teramat baik, yang sudah boleh memberkati kami dengan firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Kami memperoleh kekuatan, kelegaan. Kami mengimani bahwasanya Engkau yang selalu beserta dengan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menghibur kami, Engkau menopang kami. Engkau mengetahui apapun yang senantiasa melanda kami, menimpa kami. Tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Kami bersyukur ya Bapa memiliki Allah seperti Engkau. Kami menyadari akan segala keberdosaan kami. Kami memohon pengampunan yang berasal daripada Tuhan, sehingga kehidupan kami dikuduskan, dilayakkan. Kami boleh menjadi gambar serupa dan seturut dengan Allah. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kekuatan penghiburan yang berasal daripada Tuhan itu pula yang menjadi penopang, penyokong, penyemangat kami untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Bapa yang sungguh teramat baik, di hari Minggu indah ini pula, melalui doa syafaat ini, kami serahkan keberadaan pemerintahan kami, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Biar roh Tuhan yang sangat kudus bekerja memampukan mereka semakin giat
dan terlebih lagi di dalam menyelesaikan beberapa persoalan, permasalahan yang menimpa bumi pertiwi ini. Engkau memberikan kekuatan, hikmat, kebijakan yang Allah turunkan, dan juga ya Tuhan menyediakan kesehatan agar para pemimpin kami pula boleh bekerja, boleh memimpin dengan sebaik-baiknya, sehingga dengan kebijakan yang mereka turunkan, mereka boleh mengerjakan dengan sebaik-baiknya, dan kepada kami rakyat di bumi Indonesia ini pula boleh mengerti, memahami, dan boleh mendukung apapun yang pemerintahan kami lakukan. Tuhan Yesus yang sungguh teramat baik, akibat COVID-19 ini terasa begitu menyesak di hati. Bagaimana tidak ya Bapa, semua di dalam segala bidang hancur luluh lantak. Seperti seolah-olah tidak ada pengharapan lagi. Kehidupan umat manusia bukan semakin senang, tetapi semakin susah. Terlebih lagi di beberapa daerah diberlakukan perpanjangan PPKM. Dari sektor-sektor industri, bisnis, bahkan juga di bidang lainnya sangat terasa ya Bapak. Kami memohon biarlah hal ini pula boleh segera pulih. Kami memohon juga bagi mereka yang sudah kehilangan pekerjaan, bagi mereka yang terlunta-lunta, bagi mereka yang mengalami himpitan perekonomian. Tuhan, boleh bantu, boleh tolong. Begitu juga kepada kami yang terketuk terpanggil ya Tuhan untuk meringankan beban penderitaan mereka. Boleh Tuhan pakai sebagai media untuk meringankan kesusahan mereka. Untuk pihak-pihak petinggi-petinggi kami, pemerintah kami, biarlah mereka juga boleh mengupayakan sedemikian baik bagi mereka yang terkena dampak sangat berat akibat COVID-19 ini. Tuhan Yesus, kami juga memohon keajaiban yang berasal daripada Tuhan. Kami meminta, kami memohon di dalam syafaat kami ini. Kami yakin dan percaya hal ini pula akan Tuhan pulihkan. Biarlah ya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, keteguhan hati, kesabaran bagi kami. Kami yakin dan percaya pula bagi mereka yang terkena dampak COVID-19 ini, Tuhan akan bantu dan tolong. Terima kasih Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi mereka yang berjuang untuk mendapatkan kesembuhan. Mereka yang terpapar COVID-19, baik yang dirawat di rumah-rumah sakit ataupun yang melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Ajar kepada mereka ya Tuhan untuk tidak tawar hati, bahwasanya masih ada harapan di dalam kasih penyertaan Tuhan untuk mendapatkan pemulihan bahkan kesembuhan. Nyatakanlah itu Bapa yang sungguh teramat baik. Kami juga bawakan di dalam syafaat ini untuk para medis, dokter yang menangani pasien yang terpapar COVID-19. Biarlah Tuhan juga berkati kehidupan mereka. Hindari mereka pula dari hal-hal yang tidak baik. Tuhan jaga, kuasai, pelihara kesehatan mereka pula. Allah Bapa di sorga, tak lupa juga kami berdoa untuk kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu, GKE Immanuel Kumai. Di dalam kami menjalani aktivitas harian kami, biarlah ya Tuhan, kami mengandalkan kasih penyertaan Tuhan. Kami dimampukan untuk bersyukur senantiasa selalu jauh dari sungut-sungut.
keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga, sidang jemaat-Mu Tuhan berkati. Ingatkan kepada kami untuk tidak tergerus dengan aktivitas ataupun kesibukan kami. Biarlah kami memiliki waktu yang khusus berkumpul dengan orang-orang yang kami kasihi, merasakan hadirat penyertaan Tuhan di dalam keluarga kami. Di dalam setiap permasalahan pergumulan yang kami rasakan ya Tuhan, Engkau hadir untuk menyelesaikannya. Berikan kekuatan kemampuan bagi kami untuk tidak menyakiti hati pasangan kami, anak-anak yang kami kasihi. Biarlah semuanya di dalam kendali yang berasal daripada Tuhan saja. Untuk anak-anak terkasih kami yang menjalani masa-masa persekolahan mereka secara daring, Tuhan, Engkau memberikan kekuatan semangat, motivasi bagi mereka untuk boleh menjalani pendidikan mereka meskipun secara daring dengan penuh sukacita. Kekuatan, hikmat, kepintaran Tuhan nyatakan dan turunkan atas mereka. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang bergumul dengan sakit penyakit, dengan sakit biasa karena tubuh lelah ataupun kecapean, atau juga mereka yang terpapar COVID yang saat ini berjuang untuk mendapatkan kesembuhan, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun yang melakukan isolasi mandiri. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau beserta dengan mereka. Engkau menguatkan mereka. Biarlah ya Tuhan, mereka juga memiliki motivasi semangat untuk bangkit dari sakit yang diderita. Kami memohon pemulihan, kesembuhan yang akan Tuhan datangkan bagi mereka yang menderita sakit penyakit. Berkati keluarga yang mereka miliki pula, di dalam juga dengan segala usaha mereka menemani, bahkan juga memohon kesembuhan pemulihan yang berasal daripada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan dengar dan perhatikan. Allah Bapa di sorga, kami juga serahkan kehidupan kami pada saat ini hingga seterusnya ke dalam kehendak rencana-Mu saja. Ya Tuhan, kami memohon biarlah di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap kehidupan yang kami jalani, kami tetap boleh menjalankan kehendak Tuhan, bukan kehendak kami yang mendatangkan malapetaka. Untuk itu ya Tuhan, biarlah di dalam segala hal yang kami kerjakan, kami semakin peka untuk mendengar suara Tuhan, sehingga ya Tuhan, kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan, beroleh kesembuhan, pemulihan, penyertaan yang berasal daripada Tuhan. Jangan biarkan kami terombang-ambing, jangan biarkan kami lebih peka terhadap keinginan daging kami, terhadap bisikan-bisikan yang menyesatkan sehingga nantinya mendatangkan penyesalan di dalam diri kami. Inilah kami ya Tuhan yang senantiasa memohon penyertaan petunjuk yang berasal daripada Tuhan untuk boleh menjalani, menikmati kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa di sorga, kami yakin dan percaya pula dengan segala hal yang kami naikkan di dalam doa-doa pribadi kami pada saat ini pula. Tuhan, Engkau akan dengar, bahkan juga Engkau akan memberikan jawaban yang terindah tepat pada waktunya. Biarlah semuanya seturut dengan kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Doa yang kurang sempurna ini pula hanya kami alaskan di dalam satu nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kini sampailah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita. Nats pengantar persembahan syukur kita terambil dari kitab Mazmur 54 ayat 8 dan 1 Tawari 29 ayat 17a. Demikian firman Tuhan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik. Ya Tuhan, aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan juga berkat-Nya kepada kita, diiringi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 455, Mintalah. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan juga tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dan nantinya akan diakhiri dengan menyanyi haleluya 3 kali. Mari kita ikrarkan.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita telah selesai dan sampai bertemu kembali pada ibadah online pada hari Minggu 15 Agustus 2021. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus berkati.